hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Siapa yang bisa cerita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Berapa jarak antara Mekah Madinah? Siapa yang tahu jaraknya? Oke, catat. 600 km kurang lebih. Berapa? Kalau naik bus itu bisa 5 jam. Naik bus berapa jam? 5 sampai 10. Sekarang ada kereta cepat. Pemerintah Saudi Arabia membangun kereta cepat dari Mekah ke Madinah cuma 2 jam. Ya, nanti insya Allah kamu kalau umroh naik kereta cepat, amin. Kalau jalan kaki berapa? Berapa lama? Bisa 1 bulan. Kurang lebih bisa 1 bulan. Berarti perjuangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gampang apa susah? Harus kita dengar apa enggak? Harus kita dengar apa enggak? Siapa yang bisa bikin kita masuk Islam? Siapa yang membuat kita bisa masuk Islam? Perjuangan Nabi Muhammad, hidayah dari Allah. Tapi kalau Nabi nggak berjuang, nggak memberikan nyawa, darah, bahkan harta, kita semua nggak akan masuk Islam. Artinya apa? Harusnya kita mencintai Nabi Muhammad. Wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Tunjuk tangan. Oke, kalau cinta sama Nabi Muhammad, berikan sholawat terbaik buat Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Ya man sallait, ya man fi qalbika, ya man allafta quluban, ya habibi bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatun alayka ya nabi habib ataita bisalami wal huda habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin. Takbir. Ingat ya, Nabi Muhammad pemimpin yang rela ikut perang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kalau pemimpin perang yang lainnya presiden, kalau ada perang dia tidur di rumah, dia nonton TV, liburan sama anaknya. Tapi Nabi Muhammad ketika berjuang buat kita semua ikut perang. Luar biasa enggak? Bahkan beliau gigi gerahamnya copot di perang Uhud. Kamu bayangkan pemimpin sejati ketika perang Uhud giginya copot, ditombak sama musuh, bercucuran darah. Itu demi siapa? Nabi kalau mau tidur di rumah bisa. Nabi kalau mau senang-senang sama anak istrinya bisa. Tinggal serahkan kepada panglima perang Khalid bin Walid. Tapi Nabi nggak mau melakukan itu. Nabi berjuang buat kita semua agar semua umat manusia selamat di akhirat, masuk surga, terbebas dari api neraka. Nabi Muhammad hijrah. Kenapa Nabi harus hijrah? Karena ketika memeluk Islam gak kayak kamu. Kamu bisa sholat, kamu bisa baca Quran, kamu bisa ngaji nih, dengerin ceramah. Dulu sahabat Nabi di Mekah, kalau ada yang masuk Islam itu dibunuh. Kamu tahu apa yang dilakukan mereka kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, lagi baca surat Ar-Rahman di Ka'bah. Ar-Rahman gimana? Allamal, terus khalaqal, allamahul asyamsu wal qamaru bi husn. Wah, hebat loh anak Al-Azhar. Terus wan najmu wash. Siapa yang hafal surat Ar-Rahman? Kamu hafal? Siapa kamu hafal? Fabi ayyi ala 31 kali Allah bilang, nikmat mana yang kamu dustakan? Kamu masuk Islam enak. Ustaz mau tanya, ada nggak ketika kamu sholat kamu digebukin? Ada nggak yang lagi baca Quran digebukin? Ada nggak yang lagi baca Quran digebukin di sini? Dulu sahabat Nabi di Mekah kalau lagi baca Quran dipukulin sama kafir Quraisy, digebukin, dikeroyok, bercucuran darah. Ada yang dibunuh. Kamu tahu siapa yang dibunuh? Ibu Ammar bin Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah, ditombak.
mohon maaf, bagian alat vitalnya sama orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat la ilaha. Itu nggak gampang hijrah Nabi Muhammad ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Di Mekah ditindas, di Mekah digebukin, di Mekah dibunuh, diusir dari rumahnya, hartanya diambil. Kalau ada orang Islam jualan, mereka ngomong begini, jangan beli barang dagangan orang Islam, diembargo ekonomi. Orang kalau nggak bisa jualan, bisa dapat duit nggak? Hei, orang kalau nggak buka toko, bisa dapat duit nggak? Bapak kamu kalau nggak ngantor, bisa sekolahin kamu nggak? Begitu susahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Nabi mikirin jalan keluar. Sahabat pada datang, ya Rasul, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ya Rasul, kapan engkau berdoa kepada Allah agar kita selamat di Mekah? Nggak bisa begini, kami susah untuk menjalankan Islam. Apa yang terjadi? Mereka datang ke Rasulullah, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, keluarganya dibunuh, hartanya diambil, nggak boleh dagang, nggak boleh berjualan. Apa yang dikatakan para sahabat? Kapan pertolongan Allah? Nggak kuat, nggak bisa, sudah nggak mampu menahan beban hidup di kota Mekah, dibully, dihina, dicemooh, diejek. Akhirnya apa? Nabi bilang begini, ya udah deh, nanti saya mau cari perlindungan di kota namanya Taif. Kota apa? Taif. Akhirnya Nabi pergi ke Taif, mau menemui pemimpin Taif, minta perlindungan. Boleh nggak nanti sahabat Nabi yang masuk Islam pindah ke kota Taif? Taif antara Mekah dan Taif 80 km. Berapa kilometer? Kayak Jakarta Bogor, kurang lebih Jakarta Karawang. Tapi jalan kaki, kamu bayangin. Nabi datang ke Taif, tolong dong kasih saya rumah tinggal, tolong dong kasih kami tempat bernaung. Kami di Mekah sudah diintimidasi, kami di Mekah sudah dipukulin, digebukin, bahkan dibunuh. Apa yang terjadi? Penduduk Taif malah nimpukin Rasulullah pakai batu, ditimpukin Rasul pakai batu sampai pecah kakinya, berlinangan darah. Datang 2 gunung, nama gunungnya Akhshabain. Apa nama gunungnya? Datang 2 gunung. Muhammad, saya gerem, saya sudah nggak kuat, marah, emosi, saya mau hancurkan Taif. Jadi gunung makhluknya siapa? Ini yang dipukul, yang dihina, yang dibikin berdarah adalah kekasih Allah. Allah paling sayang sama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa bintar. Kekasih Allah digituin. Apa yang terjadi? Wahai Rasul Muhammad, kita hancurkan penduduk Taif. Saya bikin gunung Merapi, lahar jatuh hancur. Saya bikin gempa bumi. Karena gunung ini teman-teman adalah tiangnya bumi. Kalau gunung goyang, bumi goyang. Makanya kamu lihat dulu di Gunung Merapi Yogyakarta, 1000 orang meninggal karena gempa diakibatkan Gunung Merapi meletus. Ya, gunung-gunung di Kalimantan pernah mengeluarkan itu. Kalau mau kita hancurkan penduduk Taif, ngomong, gunung bicara sama Nabi Muhammad. Lihat hebat Nabi kita Muhammad, dicintai seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Apa kata Rasul? Coba Ustaz mau nanya, kamu kalau lagi dipukulin, terus ada preman datang, kamu dipukul ya? Saya nanti ya pukul, kamu terima nggak? Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu jujur nih, kamu dipukul sama temennya, ada orang badannya besar, kamu dipukul ya, saya balesin, mau nggak? Kamu mau nggak dibalesin? Mau dong. Itu sifat manusia. Wah, gak apa-apa, biar dia merasakan saya badannya kecil, dia badannya gede, tolong dong balesin, saya nggak bisa pukul dia. Rasulullah apa teman-teman? Rasul mengatakan apa? La ya jabal, jangan wahai gunung. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Ampuni ya Allah orang yang sudah nimpukin saya batu. Nabi nggak dendam, Nabi nggak marah-marah, Nabi nggak emosi. Ampuni ya Allah, mereka belum tahu kalau bapaknya nggak masuk Islam, ibunya nggak masuk Islam. Nabi berdoa, la'allallaha ayukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an, agar lahir dari rahim bapak ibunya orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah.
Gara-gara doa Nabi, penduduk Taif yang mengusir Nabi sekarang masuk Islam semuanya. Kamu nggak akan ketemu gereja di Taif. Semuanya masuk Islam. Gara-gara doa siapa? Lihat orang yang mukulin Nabi, Nabi ditawarin bales sama gunung, tapi Nabi nggak mau bales. Nabi lebih memilih mendoakan. Nabi lebih memilih mendoa. Apa yang terjadi lagi teman-teman yang Ustadz Kasif sayangi, Ustadz cintai? Nabi gagal di Taif. Wah, Nabi sedih, ya Allah, kemana lagi kota? Akhirnya Nabi dapat informasi, ada tuh di Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Najasyi. Siapa nama rajanya? Najasyi. Itu orangnya adil, orangnya lembut, orangnya bijaksana, dan dia tidak pernah zolim sama rakyat. Kata Nabi, ya udah, kalau negara Arab udah nggak terima saya pergi ke Afrika. Ingat, Habasyah yang kamu baca sejarah, sekarang nama negaranya Ethiopia. Apa nama negaranya? Ethiopia. Nabi pergi. Nabi utus Utsman bin Affan. Dulu 12 orang. Kloter kedua 80 orang. Kamu lihat, bayangkan, meninggalkan tanah air, beda bahasa, beda makanan, gak punya teman, gak punya keluarga, sahabat, beda culture, beda budaya. Hidup di Ethiopia beberapa lama, beberapa tahun. Baru nih, ini baru real story-nya nih. Allah Subhanahu wa taala memilihkan tempat hijrah terbaik buat Nabi Muhammad. Gimana ceritanya? Suku Aus dan Khazraj dulu di Madinah, dulu namanya Yathrib. Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu artinya jelek, nggak bagus. Nabi rubah jadi Thayyibah. Nama Madinah nama lainnya apa? Thayyibah. Datang suku Aus Khazraj haji. Dulu haji ini perintah Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang kafir pun ada yang haji dari berbagai belahan dunia. Datang ke Ka'bah, mereka ditawarin Nabi masuk Islam. Ditawarin masuk Islam. 12 orang masuk Islam. Setelah itu Nabi utus sahabat Nabi dari Mekah, orangnya ganteng, orangnya tampan, kaya raya, tapi karena dia masuk Islam, orang tuanya nggak setuju yang kafir, akhirnya diboikot. Dia pergi dalam keadaan cuma bawa baju doang. Siapa tahu nama sahabatnya yang diutus ke Madinah untuk berdakwah? Siapa yang tahu namanya? Katanya namanya ya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Sahabat utus. Dan dia nih teman-teman jago diplomasi, jago ngomong. Ketika di Madinah dia dakwah satu-satu ke rumah-rumah. Di pinggir jalan kalau ada orang, mau nggak saya jelasin keindahan Islam? Kamu kan nyembah patung, kamu kan nyembah batu, kamu nyembah pohon, nyembah kuburan. Ada Tuhan yang hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dijelasin sejarah bagaimana akhlak Nabi Muhammad, akhirnya masuk Islam. Satu orang masuk Islam, dua orang masuk Islam, sampai ketika dia lagi duduk, ada penduduk Madinah, pemimpinnya namanya Sa'ad bin Mu'adz. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Dia datang ke Mus'ab bin Umair bawa pedang. Ini orang kafir, dia bawa pedang. Dia mau bunuh Mus'ab bin Umair. Nih, ini pedang dihunuskan di lehernya. Tolong kamu diam, jangan ceramah lagi tentang Islam, jangan ceramah lagi tentang Muhammad. Pergi pulang kamu ke Mekah. Kalau nggak bisa diam, saya bunuh. Kamu kalau digituin takut nggak? Kalau digituin takut nggak? Tapi Mus'ab bin Umair bukan pemuda cengeng. Mus'ab bin Umair bukan pemuda pecundang. Tapi dia bilang begini, tolong, kamu boleh bunuh saya, boleh usir saya, tapi satu kesempatan, tolong duduk dengerin yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan ini nggak berkenan di hati kamu, saya pergi. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya udah, saya akan dengarkan kamu ngomong. Ya kalau salah ngomong, awas pedang. Akhirnya duduk, saya diceramahin tentang Islam. Rasulullah itu nggak marah-marah. Rasulullah itu nyuruh kita silaturahmi, berbakti sama orang tua. Dijelasin tentang Islam. Sampai luar biasa dibacain Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tersentuh dia. Ini bukan perkataan manusia. Ini bukan buatan manusia. Tersentuh hatinya masuk Islam. Bayangkan hebatnya Mus'ab bin Umair. Kalau dia menghadapi emosi dengan emosi, yang ada perang, berantem.
Tapi menghadapi emosi dengan apa? Bijaksana. Jangan terpancing. Biarin dia melampiaskan emosi dulu. Jangan ikut orang yang emosi. Biarkan dia yang emosi, kitanya sabar, meredam emosi. Baru setelah dia marah, kita baru bicara. Itu hebatnya Mus'ab bin Umair, ahli diplomasi, masuk Islam. Semua penduduk Madinah udah dikabarin Rasul, Madinah sudah siap menerima hijrah. Madinah siap jadi tempat bernaung. Madinah siap jadi pelindung kita. Satu-satu sahabat dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Kamu ingat ketika ke Madinah gak gampang. Ada yang dicegat, dibunuh. Ada yang dipukulin. Bahkan ada teman-teman namanya sahabat Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Rumi itu artinya Romawi. Romawi itu adanya di Itali. Oh, berarti orang Itali dong? Bukan. Dia orang Irak. Tadinya orang kaya. Ketika tentara Romawi datang ke Irak, dia dijadikan tawanan. Bayangkan, dari merdeka jadi tawanan. Dijual ke orang Mekah. Di Mekah jadi budak. Disuruh-suruh orang. Akhirnya dia belajar dagang, dimerdekakan jadi orang kaya. Orang paling kaya di Mekah siapa namanya? Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Siapa namanya? Dari miskin, dari Irak ke Mekah nggak punya apa-apa, jadi pengusaha sukses. Hartanya banyak, asetnya banyak. Dia dapat hidayah tentang Islam. Dia mengucapkan kalimat la ilaha. Dan hebatnya Suhaib, dia jago manah. Makanya kamu di sini harus berjago manah. Kalau dia udah tarik panahnya, kena tepat sasaran. Misalkan nih, dia mau kenain kepala kamu, kena kepala tengahnya. Itu Suhaib ibnu Sinan. Akhirnya karena dia tahu panggilan jihad, panggilan iman, harus menjaga Islam, ibadah, dia hijrah ke Madinah naik kuda. Udah nyampe di mau keluar kota Mekah, dicegat sama kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Suhaib, ji'tana su'luk. Kamu datang dalam keadaan gembel. Kamu datang dalam keadaan gak punya apa-apa, miskin, melarat. Kok mau pergi enak begitu aja? Apa kata Suhaib? Apa yang kalian inginkan dariku? Kebetulan Suhaib punya 20 anak panah. Ada berapa 20 anak panah? Ada berapa anak panah? Kata Suhaib, apa yang kalian inginkan? Kalau kalian cegat saya ke Madinah, saya akan melemparkan anak panah. Kalian 20 mati semua. Gak apa-apa, saya mati sendirian. Kalian 20. 1 sama 20 menang yang mana? Yang 20 dong. Mati semua, saya 1, kamu 20. Akhirnya kafir Quraisy mikir, kalau bunuh Suhaib malah gak dapat apa-apa. Yang kami inginkan, lihat orang kafir beda sama kita orang beriman. Kalau kita orang beriman, yang kita cintai siapa? Allah, Rasul, orang tuh. Tapi orang kafir yang dicintai harta, duit, fulus. Bahasa Inggrisnya apa fulus? Money. Fulus. Tolong dong, kasih saya duit. Tuh, preman. Lihat, dibajak, dirampok. Apakah dia takut gak jadi ke Mekah? Enggak, karena tujuan dia Islam lebih mahal dari duit. Dia bilang, afala adulluka ala mawadhi'i mali fatatrukunani. Saya akan kasih tahu kalian di mana tempat saya taruh harta saya. Apakah kalian akan melepaskan saya? Tuh, saya investasi di PT ini, saya nitip duit ke fulan, saya punya uang, saya tanam, itu berangkas saya di situ. Saya kasih tahu, semuanya dikasih tahu. Kata orang kafir Quraisy, sudah adil. Kamu pergi dalam keadaan jangan bawa duit sepeser pun dari Mekah. Dikasih tahu semua hartanya. Pergi ke Madinah, tadinya kaya, duitnya diambil, jadinya gimana? Kalau orang kaya duitnya habis, bangkrut, duitnya ada nggak? Nggak ada, kosong. Tidak ada yang lebih mahal di dunia ini kecuali Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad lebih mahal. Ketemu Nabi Muhammad di Madinah, ketemu sama Allah, sholatnya bisa enak, nggak ada yang siksa lagi, nggak ada yang bunuh lagi, nggak ada yang mengintimidasi lagi. Akhirnya Suhaib serahkan hartanya kepada penduduk kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ketika di Madinah, nol, nggak punya duit lagi, miskin, jatuh melarat. Apa kata Rasulullah? Rasul dapat informasi dari langit. Apa informasinya? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, rabihal bai'. Perdaganganmu sudah beruntung, perdaganganmu tidak akan merugi.
Alhamdulillah, inilah kisah hijrah Nabi Muhammad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.